Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa untuk penyertaan Tuhan atas panjang malam istirahat kami. Kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun pada pagi hari ini. Itu semua karena kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan. Sebelum kami mulai aktivitas kami, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rio Nando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Yeremia pasal ke-14 ayat yang ke-7. Demikian kesaksian firman Tuhan. Sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindaklah membela kami ya Tuhan, oleh karena nama-Mu. Sebab banyak kemurtatan kami telah berdosa kepadamu. Bertindaklah membela kami ya Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang permohonan agar Tuhan bertindak membela kita, menolong kita, memberkati hidup kita. Ini merupakan suatu doa yang dinaikkan, yang disampaikan kepada Tuhan sebagai bentuk suatu pengharapan kita akan belas kasihan Tuhan. Benar saja ibu bapak saudara terkasih, dalam nats ini kita melihat secara keseluruhan ada latar belakang yang membuat orang-orang Yehuda pada saat itu berkabung, di mana mereka merasa perlu sekali pertolongan Tuhan. Karena apa? Musim kering telah berlaku di sana. Musim kering telah membuat mereka kekurangan air. Bahkan di sumur-sumur mereka pun mereka tidak lagi menemukan air, sehingga mereka pulang dengan kendi-kendi yang kosong. Mereka malu, muka mereka menjadi merah, sampai mereka menyelubungi kepala mereka. Bahkan pekerjaan di ladang pun sudah terhenti sebab hujan tidak lagi turun di negeri mereka. Banyak petani yang merasa kecewa, yang menyelubungi kepala mereka. Bahkan ada diibaratkan rusa betina di padang telah meninggalkan anaknya yang baru lahir, sebab tidak ada rumput muda. Keledai-keledai hutan pun berdiri di atas bukit yang gundul, menggap-menggap seperti serigala, matanya lesu, sebab tiada rumput. Ini merupakan gambaran dari konteks dekat yang disampaikan oleh Yeremia terkait latar belakang nats ini, di mana mereka berkabung. Pada saat itu perkabungan sering dilakukan jika terjadi sesuatu hal. Ibaratnya kalau kita di Indonesia berkabung, dulu kita masih ingat yang namanya G30 SPKI. Maka setiap bulan September kita ada tanggal 1 Oktober kita akan buat bendera setengah tiang untuk menghormati perkabungan tersebut. Di Israel pun ada perkabungan nasional, perkabungan misalnya kala perang, musim kering, penyakit sampar yang banyak menelan korban, dan hal-hal yang lain yang dilakukan sebagai bentuk perkabungan. Dan ketika musim kering ini juga menjadi perkabungan nasional bagi mereka, di mana mereka datang menyampaikan permohonan mereka kepada Tuhan berupa doa dalam ayat yang ke-7 ini. Sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami. Bagaimana mereka menyadari bahwa akibat kesalahan mereka lah telah terjadi musim kering, di mana mereka kekurangan air. Lalu ada pengharapan, ada doa yang dinaikkan kepada Tuhan agar Dia datang membela umatnya Israel. Sebab banyak kemurtadan kami telah berdosa kepada Tuhan. Ada pengakuan bahwa mereka telah bersalah di hadapan Tuhan, dan mereka meminta agar Tuhan bertindak, menolong mereka, melupakan segala perbuatan mereka, mengampuni mereka. Saya mengutip sebuah pernyataan, pengampunan adalah cara membuka pintu lagi dan bergerak maju, apakah itu kehidupan pribadi atau kehidupan nasional. Hillary Clinton, politikus Amerika Serikat. Bagaimana pengampunan itu juga boleh berlaku atas Israel pada saat itu. Demikian juga pada kita saat ini yang minta pengampunan yang daripada Tuhan.
Artikel GKI berkata, saat hati kita mendung karena dosa, saatnya lah bagi kita untuk berkabung dan memohon belas kasihan pengampunannya. Mari kita minta pengampunan yang daripada Tuhan. Mari kita sadari akan kelemahan kita di hadapan Tuhan, kekurangan kita, dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang pernah kita buat di masa lalu atau saat ini. Kita ingat, kita upgrade segala kesalahan kita, kita mohon pengampunan yang daripada Tuhan, karena Dia adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Dan mari kita nantikan Tuhan akan bertindak mengampuni dan menolongi hidup kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami bagaimana Engkau mengasihi bangsa-Mu Yehuda, dan Engkau akan mengampuni mereka ketika mereka mengakui kesalahan mereka dan mereka berkabung dan mereka datang memohon kepada Tuhan. Ampuni kami juga Tuhan atas segala dosa pelanggaran kami, sehingga kami boleh layak menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, menerima setiap anugerah yang akan Tuhan berikan kepada kami. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.